الحمد لله رب العالمين دائم الإفضال العظيم النوال والصلاة والسلام على نبينا محمد مولى بلاد المتلال وعلى آله وصحبه خير الصحب وآل أما بعد. معاشر الحاضرين jamaah salat isya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tepat sudah masuk ke 23 Zulqa'dah. Hanya beberapa belas hari lagi kita sudah masuk ke Idul Kurban, Idul Adha. Sekitar 2 mingguan lagi kurang lebih. Dan di hari itu yang paling utama adalah berkurban. Ma min ayyam, tidak adalah hari yang paling bagus untuk beribadah di tanggal 10 Zulhijjah melainkan berkurban. Rasulullah SAW ketika Haji Akbar, Yaumul Hajjil Akbar, sekitar tahun ke-10 Hijriah, maka beliau berhaji. Beliau membawa 100 hadyu, 100 ekor hadyu. Sembelihan ke kota Makkah, dan 63-nya beliau sembelih sendiri. Adapun sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Seolah-olah mengisyaratkan, kata para ulama, bahwa umur beliau adalah 63 tahun. Karena yang disembelih oleh tangan beliau sendiri adalah 63 hewan hadyu. Kemudian di antara kesunahan dalam memilih hewan kurban, para ulama menjelaskan, dan para ulama khilaf, yang lebih utama kambing, domba atau sapi. Sebagian ulama atau dari kalangan mazhab Syafi'i di antaranya, mereka menganggap bahwa yang paling utama adalah 7 ekor domba, kemudian 7 ekor kambing, kemudian 1 ekor unta, kemudian 1 ekor sapi, kemudian 1 ekor domba, kemudian 1 ekor kambing, kemudian patungan unta, patungan sapi. Itu urutannya. Sehingga sebenarnya patungan sapi itu paling terakhir kalau menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab lain seperti mazhab Hambali, yang menjadi patokan adalah kebermanfaatan. Semakin besar dagingnya dan semakin banyak ketika dibagikan kepada masyarakat fakir dan miskin, maka itu pun lebih baik. Sebagai contoh, unta dagingnya lebih banyak dibandingkan sapi. Sapi lebih banyak dagingnya dibandingkan kambing. Kambing lebih banyak dagingnya dibandingkan domba, dan seterusnya. Dan yang menjadi kesepakatan para ulama bahwa domba tentu lebih baik daripada kambing. Mengapa demikian? Karena di dalam Al-Quran penyebutannya didahulukan domba sebelum Al-Quran, sebelum kambing. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa minad dha'ni itsnain wa minal ma'zi itsnain qul adzakari, dan seterusnya dalam surat Yunus. Jadi Allah menyebut domba dahulu sebelum kambing. Dan ternyata menurut kesehatan medis, daging domba lebih sehat daripada daging kambing. Selain itu, dagingnya lebih lembut dan lebih enak dimakan dibanding daging kambing. Meskipun ini relatif juga, karena enak atau tidak tergantung selera. Kemudian dari sisi cara makannya pun berbeda. Kalau domba itu dia makan rumput dari atas, sedangkan kambing makan rumput langsung dicabut akarnya, sehingga tidak numbuh lagi rumput yang dimakan oleh kambing. Berbeda dengan rumput yang dimakan oleh domba. Dan setelah saya perhatikan, ternyata ada juga kambing yang makan dari atas dan domba yang langsung makan dari bawah. Jadi tidak mutlak juga. Tapi sebagian ulama ketika mengurutkan afdoliyah, keutamaan yang mana yang lebih utama, yang mana yang kurang utama, itu mereka banyak perinciannya. Inilah cerdasnya para ulama kita. Dan memang hendaknya adalah menyembelih dengan tangan sendiri. Syarat menyembelih dengan tangan sendiri, yang pertama pisaunya harus tajam, setajam mungkin, diasah setajam mungkin. Cara mengukur ketajaman pisau adalah dengan cara kertas bisa disobek dengan golok. Kalau sudah bisa disobek dengan golok berarti sudah tajam dan sudah layak untuk disembelih. Dan sembelihan yang paling bagus adalah dengan satu gerekan, rek. Nah, itu satu tebasan. Dan itu harus dipastikan 2 saluran yang terputus, yaitu hulqum dan mari. Saluran makanan dan saluran pernafasan. Kalau salah satunya belum terputus, maka daging jadi daging bangkai. Dan kemarin sempat, kalau kita lihat video viral, ada orang sembelih sapi di sebelah kali. Akhirnya sapinya tenggelam ya ke kali. Itu statusnya kalau sapinya mati di sana dan belum sempat disembelih lagi, maka statusnya menjadi bangkai. Rugi itu 17 juta, 20 juta. Gara-gara nyembelih di samping kali, sembelih samping sungai. Makanya yang nyembelih usahakan yang badannya besar dan sudah tahu ikatan yang benar, simpul yang benar dalam penakitan. Alhamdulillah di sini ada Pak Lipi ya, yang besar-besar badannya. Banyak orang-orang yang besar alhamdulillah bisa kuat untuk narikkan sapi ya. Semoga kita bisa beribadah kurban semua tahun ini, dan yang belum bisa semoga Allah mudahkan
di tahun-tahun berikutnya, sehingga Allah akan mengganti rezeki kita dengan rezeki yang berlipat ganda. Sudah banyak orang yang mencobanya. Teman saya lagi sempit-sempitnya punya uang, dia kurban. Tahun depannya dipanggil ke Madinah untuk belajar. Dan seterusnya banyak kita kisah yang saya dapatkan dan telah dibuktikan sendiri oleh banyak orang. Jadi jangan takut, rezeki yang kita keluarkan untuk Allah, Allah akan ganti dengan berlipat ganda. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti Ba'da Isya akan ada kajian Lum'atul I'tiqad. Bagi para jemaah yang berkenan untuk hadir, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.